Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita muji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Quran surat Ar-Rahman, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13-nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau salah satu dari Asmaul Husna yang maknanya adalah Allah yang Maha Pemurah. Ar-Rahman berasal dari kata rahmah, yaitu kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkasih sayang kepada seluruh para makhluknya, terutama kita umat manusia. Dan Ar-Rahman ini adalah untuk di dunia, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi seluruh makhluknya dan menjamin kebutuhan mereka. Tidak ada satupun dari makhluk melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada mereka atau menjamin rizkinya. Itulah kemaha pemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Adapun Ar-Rahim, zat yang maha penyayang, di mana kasih sayangnya Allah untuk di akhirat nanti khusus hanya bagi para hambanya yang beriman saja. Adapun para hamba yang tidak beriman tidak akan mendapatkan kasih sayangnya Allah, rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah katakan, Allamal Quran. Allama, Allah mengajarkan Al-Quran. Itu Al-Quran sebagai kitab suci bagi kita umat Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang sempurna, yang tentu memuat juga syariat-syariat terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga kemurnian dan kesuciannya. Tidak seperti kitab-kitab suci sebelumnya yang mudah untuk dipalsukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin di dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kami Allah terhadap Al-Quran akan senantiasa menjaga kesucian dan kemurniannya, sehingga Al-Quran ini tidak bisa dipalsukan, kecuali pasti saja akan ketahuan. Ya, jangankan satu ayat yang dipalsukannya, bahkan satu huruf pun atau satu titik pun, apabila diubah atau dipalsukan, pasti akan ketahuan. Itulah Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Bahkan banyak ayat-ayat yang diubah oleh manusia, kemudian
mereka tidak menyadari bahwa itu ayat sudah dipalsukan. Khalaqal insan. Khalaqa, Allah telah menciptakan al-insan, yaitu manusia. Betapa kita manusia sangat membutuhkan Al-Quran sebagai sumber ilmu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai makanan untuk rohani dan jiwa kita, bahkan sebagai obat untuk apa yang ada di dalam dada kita, terutama di samping juga mengobati penyakit jasmani. Kemudian Allah katakan, Allamahul bayan. Allamahu, Allah mengajarkan kepada manusia tersebut, yaitu kita, para manusia, al-bayan. Ahli tafsir mengatakan bahwa al-bayan maksudnya adalah pandai berbicara. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajari kita manusia sehingga pandai berbicara. Bahkan dengan berbagai macam bahasa. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, dan berbagai macam bahasa. Siapa yang mengajari mereka, para manusia itu, pandai berbicara? Bahkan dengan berbagai bahasa. Allah lah ya, yang mengajarinya. Sehingga kita pun merasa takjub. Padahal manusia ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Tentunya dari asal yang satu. Dari asal yang sama, namun kenapa dalam perkembangannya ya, manusia keturunan Adam ini berbeda-beda bahasanya. Bahkan berbeda-beda pula warna kulitnya. Inilah membuktikan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajari mereka al-bayan, yaitu pandai berbicara. Saudara sekalian, dengan Al-Quran dan dengan diciptakannya manusia yang pandai berbicara, inilah yang menjadikan kita umat manusia terus berkembang. Terus melakukan penyempurnaan. Tentu dari sisi teknologi dan duniawi. Adapun syariat sudah Allah sempurnakan. Nabi kita SAW menyatakan bahwasananya tentang keduniaan, tentunya antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Silakan terus dikembangkan kreasi dan inovasi. Silakan sebebas-bebasnya untuk menggapai kemaslahatan tentunya. Untuk memenuhi fasilitas dan kebutuhan hajat kita hidup di dunia ini. Adapun syariat Al-Quran, Allah sudah sempurnakan. Tidak boleh diotak-atik. Tidak boleh ditambah-tambah, apalagi dikurangi. Taati dan lakukan apa yang Allah maukan dan Allah syariatkan. Selanjutnya Allah katakan, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu, matahari, wal qamaru, dan rembulan, dua tanda yang sangat agung, sangat besar sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Matahari adalah tanda kekuasaan Allah untuk siang hari, dan rembulan adalah tanda kekuasaan Allah untuk malam hari. Matahari begitu kuat bersinar, cocok untuk aktivitas kita sehari-hari. Di siang hari mencari rizki, mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, beraktivitas dengan penuh semangat. Dan di malam hari Allah datangkan rembulan sebagai tanda kekuasaannya, yang cahayanya begitu redup dan sangat cocok untuk mengiringi istirahat kita, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyaknya. Tidak perlu cahaya yang kuat, tidak perlu apalagi sinar yang kuat. Rembulan demikian cahayanya sangat indah dan cukup cahaya yang redup. Dan itulah sangat cocok untuk kita beristirahat, tidur di malam hari. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bihusban artinya betul-betul ya diperhitungkan dan menjadi perhitungan, di mana saudara sekalian, dengan beredarnya matahari dan rembulan pada garis orbitnya yang begitu sudah ditetapkan dengan teratur dan tidak berubah dari hari ke hari, maka kita sangat mudah untuk membuat perhitungan, menghitung waktu, menghitung bahkan musim, bisa terdeteksi. Bahkan sekarang sudah ada badan meteorologi. Iya, badan meteorologi atau BMKG. Ya, BMKG itu ya bisa dengan mudah untuk memperhitungkan, sehingga kita ada kalender penanggalan, baik penanggalan Asy-Syamsiyah atau Masehi, dan juga penanggalan Al-Qamariyah ataupun Hijriyah. Dua-duanya sangat berguna, bermanfaat untuk kehidupan kita. Kapan kita akan menikah misalnya, ditentukan tanggalnya, ada kalendernya. Kapan kita masuk sekolah, kapan kita bayar utang, semua bisa ditentukan dengan adanya peredaran matahari dan rembulan. Maka Allah katakan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Juga wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu, dan sebagian ahli tafsir mengatakan an-najmu di sini maknanya adalah bintang-bintang. Juga merupakan tanda kekuasaan Allah yang ada di atas bumi untuk menghiasi langit yang Allah ciptakan, yang sehingga di malam hari kita melihat keindahan langit tersebut dengan bergemerlapnya cahaya dari bintang-bintang tersebut. Juga sebagai penjaga dan pelempar manakala ada syaitan yang berusaha untuk mencuri pendengaran ke langit. Juga untuk petunjuk kita di malam hari manakala kita tersesat atau tidak tahu arah, bisa dilihat melalui bintang-bintang tersebut. Wasyajaru, dan juga pepohonan yang menghasilkan berbagai macam
buah-buahan, bahkan di sana biji-bijian yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup kita para makhluk. Ada di sana makanan-makanan pokok. Itu masuk dalam kategori wasyajar dan pepohonan atau tanaman dan pepohonan. Yasjudan, keduanya itu sujud. Ya. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak faham, tidak mengerti bagaimana sujudnya mereka itu. Allah yang Maha tahu. Semua makhluk ciptaannya yang ada di alam semesta ini, mereka bertasbih kepada Allah. Mereka melakukan yakni ibadah dengan tasbihnya kepada Allah tersebut. Namun kita sayang manusia ini tidak faham, tidak mengerti tasbihnya mereka. Wassama, dan langit, rafa'aha, Allah telah meninggikannya, mengangkatnya dan meninggikannya di atas bumi sebagai atap. Wa wada'al mizan, dan Allah meletakkan al-mizan, yaitu timbangan keadilan. Tentu supaya kita manusia jangan sampai melanggar timbangan keadilan itu. Gerak-gerik kita, sepak terjang kita, ucapan kita jangan sampai melanggar dari timbangan keadilan. Dan termasuk di dalamnya timbangan yang dimaksud juga adalah timbangan yang kita ketahui untuk menimbang sesuatu, untuk mengukur sesuatu. Maka Allah berpesan, alla tatghaw fil mizan. Alla tatghaw, janganlah kalian melampaui batas, melanggar batas. Ya, fil mizan, di dalam timbangan itu. Artinya jangan sampai curang terhadap timbangan yang ada. Baik curang secara berlebihan ataupun curang dalam hal mengurangi takaran atau timbangan. Kadang kita dapati di pasar misalnya, kalau seseorang itu belanja atau ngulak ibaratnya, inginnya dilebihkan timbangannya. Udah pas sekilo misalnya, ingin ditambahin lagi. Ntar giliran menjual ke orang lain, dikurangi. Mestinya sekilo, dikurangi 1 on misalnya. Begitu rakusnya, begitu tamaknya manusia, ya, tega curang dalam timbangan. Akhirnya merugikan pihak lain. Maka Allah ingatkan, jangan kalian melanggar timbangan itu. Ya. Apabila tidak ada timbangan, tentu kita kacau dalam kehidupan ini. Nggak ada ukuran, nggak ada standar, nggak ada takaran. Bagaimana kita bisa kacau balau? Maka dengan adanya al-mizan, timbangan itu, itulah sehingga kita bisa yakni kondusif, terjaga keadilannya, ditegakkan. Wa aqimul wazna bil qisti. Wa aqimu, dan tegakkanlah oleh kalian al-wazna, timbangan itu, bil qisti, dengan adil, dengan pas. Jangan lebih, jangan kurang. Ini pesan dari Allah. Wala tukhsirul mizan, wala tukhsiru,
dan jangan kalian mengurangi al-mizan, timbangan tersebut, atau membuat kerugian pihak lain yang semestinya 1 kilo karena dikurangi sehingga menjadi 9 on misalnya. Kasihan sesama saudara kita, kemudian kita zolimi, kita kurangi, kita curangi. Ingat dosa, ingat Allah Maha tahu betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala manakala kita berani mengurangi takaran atau timbangan. Maka kita harus menegakkannya. Harus adil, tepat sesuai dengan takaran atau ukuran tadi. Wal arda, dan bumi, wada'aha, Allah meletakkannya lil anam, untuk para makhluk, terutama kita manusia, sehingga kita enak beraktivitas, enak bepergian, nyaman, indah bahkan di sana pemandangannya, dan banyak kita dapatkan hikmah-hikmah dan manfaat serta maslahat ya dari bumi yang Allah letakkan ini. Fiha, pada bumi tersebut ada fakihatun, buah-buahan yang beraneka macam jenis dan rupa bahkan warna serta rasa. Wan nakhlu, dan begitu juga kurma. Allah sebutkan secara khusus tersendiri karena memang luar biasa. Manfaat daripada buah kurma itu ya, secara penelitian mengandung berbagai macam zat-zat gizi, vitamin, mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sehingga tidak heran zaman dulu Nabi dan para sahabatnya itu mengandalkan makannya hanya kurma dengan air saja, cukup. Mereka sehat ya, karena semua kebutuhan tubuh sudah terpenuhi dari apa yang dikandung oleh buah kurma itu. Sehingga kita pun sebentar lagi Ramadan, maka sangat dianjurkan takjilnya sebelum kita makan apa-apa dan minum apa-apa, terlebih dahulu kita makan buah kurma dulu, baik yang masih basah ataupun yang sudah kering sekalipun, semuanya mengandung ya keberkahan dan maslahat bagi kita. Zatul akmam, yang memiliki ini apa namanya, kelopak atau mayang sebelum seperti kelapa lah, begitu. Buah kelapa itu pertamanya bentuknya ada mayangnya dulu, baru membuka itu mayang dan keluarlah yakni buah-buahan kelapa tersebut dari kecil kemudian menjadi besar dan menjadi layak untuk dipanen. Seperti itulah ya, buah kurma juga demikian. Pohonnya memiliki mayang. Al-akmam. Wal habbu, dan juga biji-bijian dzul asfi yang memiliki selaput pelindung. Seperti misalnya padi. Padi itu bijinya, biji padi, gabah, itu ada selaputnya. Supaya melindungi apa yang ada di dalamnya dari biji tersebut. Sehingga bisa awet, bisa pula yakni bisa disimpan ya, dalam waktu yang lama karena diliputi oleh al-asf, dzul asf, warrehan, dan juga tumbuh-tumbuhan yang mengandung bau yang sangat harum. Parfum kita bikin dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Dan tentunya sangat enak untuk kita mencium bau yang harum tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Fabi ayyi ala, maka terhadap kenikmatan Rabbikumat, Tuhan kamu berdua yang mana? Tukadziban, yang kamu berdua dustakan, wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Dua makhluk ini yang dimaksudkan, dua-duanya baik bangsa jin bangsa manusia diberi kenikmatan oleh Allah dan harus disyukuri dengan cara mereka beribadah kepadanya. Jangan sampai mendustakan kenikmatan yang Allah anugerahkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptaan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar mereka semua beribadah hanya kepadaku saja, kata Allah. Demikian, semoga kita menjadi hamba-Nya yang pandai bersyukur, pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Amin. Demikian wallahu ta'ala wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.